Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Yuli Seliani, Bidan Puskesmas Susukan Lebak, Kabupaten Cirebon. Saya akan menjelaskan rencana aksi laporan orientasi PPPK Tenaga Kesehatan Angkatan 3. Latar belakang. Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara mengamanatkan instansi pemerintahan untuk wajib memberikan pendidikan dan pelatihan terintegrasi bagi PPPK 1 tahun masa percobaan. Tujuan dari pelatihan terintegrasi ini adalah untuk membangun integritas moral, kejujuran, semangat, dan motivasi nasionalisme dan kebangsaan, karakter kepribadian yang unggul dan bertanggung jawab, dan memperkuat profesionalisme serta kompetensi bidang. Dengan demikian, UU ASN mengedepankan penguatan nilai-nilai dan pembangunan karakter dalam mencetak PNS dan PPPK. Adapun maksud dan tujuannya, pengenalan dan penyediaan informasi mengenai aparatur sipil negara dan pembekalan kepada pegawai pemerintah dan perjanjian kerja yang baru diangkat. Tujuannya, pengenalan tugas dan fungsi ASN serta untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, sikap, dan perilaku sesuai nilai-nilai dasar ASN, antara lain berakhlak, berkinerja, berdaya saing, dan berorientasi pada pelayanan publik sehingga akan menghasilkan ASN profesional yang berkinerja baik. Adapun waktu dan tempatnya, orientasi pengenalan nilai dan etika instansi pemerintah PPPK Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon tahun 2024 dilaksanakan pada tanggal 23 Oktober 2024 sampai dengan 25 November 2024 melalui sinkronus dan asinkronus pada platform Google Classroom. Adapun kegiatannya dilakukan di Puskesmas Susukan Lebak secara daring. Visi dan misi Kabupaten Cirebon. Visi Kabupaten Cirebon adalah terwujudnya Kabupaten Cirebon berbudaya, sejahtera, agamis, maju, dan aman. Misi 1. Kabupaten Cirebon berbudaya, mewujudkan masyarakat Kabupaten Cirebon yang menjunjung tinggi dan melestarikan budaya, tradisi, dan adat. 2. Kabupaten Cirebon sejahtera, meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, peningkatan kualitas pendidikan dan pelatihan, kesehatan, dan ekonomi. 3. Kabupaten Cirebon agamis, meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat Kabupaten Cirebon yang senantiasa menerapkan nilai agama, budi pekerti, santun, dan beretika. 4. Kabupaten Cirebon maju, meningkatkan produktivitas masyarakat untuk lebih maju dan unggul sehingga menambahkan daya saing di pasar internasional dan regional yang didukung peningkatan kapasitas aparatur pemerintah daerah. 5. Kabupaten Cirebon aman, memelihara keamanan dan ketertiban umum untuk mewujudkan kondusivitas daerah guna mendukung terciptanya stabilitas nasional. Renstra Puskesmas Susukan Lebak. Secara garis besar, rencana strategis pengembangan pelayanan Puskesmas Susukan Lebak dikelompokkan menjadi 4 pelayanan, yaitu pelayanan kesehatan promotif, preventif, kuratif, serta rehabilitatif. Setiap pelayanan diberikan indikator kegiatan sebagai tolak ukur dalam pencapaian pelaksanaan kegiatan. Indikator ini juga akan menggambarkan kinerja Puskesmas Susukan Lebak dari aspek kinerja pelayanan. Manajemen PPPK. Pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu
dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan. Tupoksi ASN secara umum telah tertuang pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN. Sedangkan tupoksi bidan terampil tertuang pada Permenpan RB Nomor 36 Tahun 2019 tentang bidan terampil, bahwa terampil bidan wajib melaksanakan beban kerja mencakup kegiatan pokok yang mencakup pelayanan ibu dan anak, melakukan tindakan pencegahan infeksi, pelayanan imunisasi, dan pelayanan KB. Rencana Strategi Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon. Tujuan: meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Indikator kinerja, Indeks Keluarga Sehat, IKS. Sasaran: 1. Menurunnya angka kematian ibu. Indikator kinerjanya, angka kematian ibu per 1000 hari kelahiran hidup. 2. Tercapainya Universal Health Coverage UHC. Indikator kinerjanya, persentasi UHC. 3. Meningkatnya PHBS rumah tangga. Indikator kinerjanya, persentase rumah tangga ber-PHBS. 4. Meningkatnya tempat pengelolaan pangan yang memenuhi syarat kesehatan. Indikator kinerjanya, persentase tempat pengelolaan pangan memenuhi syarat kesehatan. 5. Meningkatnya pemenuhan SDM kesehatan. Persentase puskesmas dengan jenis tenaga kesehatan sesuai standar. 6. Meningkatnya kinerja aparatur dan kualitas manajemen dan pelayanan kesehatan. Indikator kinerjanya, indeks kepuasan masyarakat. 7. Meningkatnya mutu pelayanan kesehatan. Indikator kinerjanya, presentasi capaian SPM rumah sakit. Isu strategis prioritas yang diangkat adalah untuk menurunkan angka kematian ibu dan angka kematian bayi. Angka kematian ibu di Kabupaten Cirebon mengalami fluktuasi di tiap tahunnya. Kematian ibu di Kabupaten Cirebon tahun 2024 sampai dengan September 2024 berdasarkan alamat domisili sebanyak 33 kasus kematian dari target Kabupaten Cirebon pada tahun 2024 sebanyak 35 kasus per tahun. Kematian ibu banyak terjadi pada saat nifas 66,66%, sedangkan pada saat hamil sebesar 21,21%, saat bersalin 12,12%. Data kematian tersebut diperoleh berdasarkan data profil kesehatan Kabupaten Cirebon, di mana data tersebut dikumpulkan oleh puskesmas atau rumah sakit secara manual maupun berdasarkan Komdat Kesmas. Untuk tahun 2023, data kematian diperoleh tersistem berdasarkan MPDN. Rencana Hasil Kerja PPPK. 1. Kegiatan pengkajian ibu hamil, bersalin, dan nifas fisiologis. Tujuan kinerjanya meningkatkan kesehatan ibu dan bayi serta menurunkan angka kematian ibu dan bayi. Indikator pencapaiannya, terrealisasinya persalinan yang aman dan penanganan komplikasi dengan kolaborasi agar dapat menurunkan AKI dan AKB di Puskesmas Susukan Lebak. Waktu perolehannya 1 Maret 2024 sampai dengan 28 Februari 2029, pelaksanaan sesuai jadwal dinas. Kedua, kegiatan pengkajian pada ibu bersalin kala 1, kala 2, kala 3, dan kala 4 fisiologis. Tujuan kinerjanya, penanganan ibu bersalin sesuai standar. Indikator pencapaiannya, semua ibu hamil mendapatkan penanganan sesuai standar. Waktu perolehannya 1 Maret 2024 sampai dengan 28 Februari 2029, pelaksanaan sesuai jadwal dinas. 3. Kegiatan penanganan prarujukan maternal dan neonatal. Tujuan kinerjanya, pemanfaatan fasilitas PONET sebagai upaya kolaboratif untuk menurunkan AKI dan AKB. Indikator pencapaiannya,
terrealisasinya semua persalinan di Ponet agar mendapatkan penanganan kegawat daruratan secara kolaboratif. Waktu perolehannya 1 Maret 2024 sampai dengan 28 Februari 2029. Pelaksanaan sesuai jadwal dinas. 4. Kegiatan pengkajian pada BBL dan screening hipotiroid. Tujuan kinerjanya, deteksi dini komplikasi persalinan dan kelainan jantung pada bayi. Indikator pencapaiannya, melakukan pemantauan ibu bersalin dan pemeriksaan bayi 24 jam sampai 48 jam bayi lahir di Puskesmas Susukan Lebak. Waktu perolehannya 1 Maret 2024 sampai dengan 28 Februari 2029. Pelaksanaan sesuai jadwal dinas. Kelima, kegiatan edukasi pencegahan infeksi pada petugas dan pasien. Tujuan kinerjanya, mencegah penularan infeksi nosokomial di ruang bersalin. Indikator pencapaiannya, monitoring penggunaan APD dan kebersihan tangan petugas sebelum dan sesudah memberikan pelayanan kebidanan. Waktu perolehan 1 Maret 2024 sampai dengan 28 Februari 2029. Pelaksanaan sesuai jadwal dinas. Yang terakhir adalah penutup. Dari hasil penjabaran di atas, dapat disimpulkan beberapa poin sebagai berikut. Orientasi pengenalan nilai dan etika untuk ASN PPPK sangat penting guna meningkatkan kinerja pegawai di lingkungan pemerintahan Kabupaten Cirebon. Rencana aksi yang akan dan atau sudah dilakukan tujuannya untuk mengimplementasikan ASN yang berakhlak, berorientasi pelayanan akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. ASN PPPK dapat menerapkan ilmu yang didapat selama orientasi. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.